kembali diskusi kita, Prof. Dante ya. Kita berbicara tadi, sudah berbicara terkait dengan isu lingkungan dan juga polusi udara dan dampaknya kepada kesehatan serta strategi dan juga langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan menghadapi kondisi ini. Namun berbicara terkait dengan sustainable future tidak hanya berbicara terkait dengan lingkungan, tapi juga seperti apa kualitas dari sumber daya manusia ini juga bisa terus ditingkatkan ya, Pak. Nah, berbicara terkait dengan hal ini tantangan utama kita adalah di sisi, kesehatan ini adalah terkait dengan stunting. Seperti apa target-target dan juga upaya dari pemerintah? Kita ketahui upayanya targetnya juga di tahun 2024 ini prevalensinya di 14%. Seperti apa, Pak? Jadi yang paling penting dalam program stunting ini, kita harus sadari bahwa kita menghadapi burden disease dalam masalah yang berkaitan dengan gizi. Yang pertama kita menghadapi stunting, yang kedua kita menghadapi di sisi lain, di kutub lain kita menghadapi obesity. Nanti kita akan bahas obesity berkaitan dengan berbagai macam penyakit. Tapi kalau ditanya tentang stunting, bahwa stunting ini memang salah satu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena dengan memecahkan stunting kita akan menghasilkan generasi emas di tahun 2045 dengan kualitas yang optimal. Masalah stunting bukan masalah pertumbuhan saja, tetapi masalah stunting berkaitan dengan masalah kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang yang mempunyai kesehatan mental, kesehatan kognitif yang lebih baik. Saat ini angka stunting sudah mulai turun. Sebelumnya kita punya angka sekitar 22%-an di tahun 2022. Tahun 2023 kita targetkan menjadi 17%. Dan tahun 2024 kita targetkan 24 kita targetkan menjadi 14%. Bagaimana caranya? Ada melakukan intervensi kepada anak-anak yang belum mengalami stunting. Itu yang paling penting, yaitu mereka yang mengalami gizi buruk, kemudian mengalami underweight, dan weight flottering. Weight flottering itu apa? Adalah kalau ditimbang berat badannya tidak naik, walaupun belum masuk ke dalam kategori stunting. Karena kalau sudah masuk kategori stunting, itu nariknya lagi supaya tidak jadi stunting itu sangat sulit. Karena itu kita melakukan pendekatan ke sisi hulu bagi anak-anak yang sudah mulai turun berat badannya, sudah mulai kurus, dilakukan evaluasi dan diberikan suplementasi yang baik dengan ternyata masalah yang kita lakukan adalah dengan memberikan gizi yang berasal dari protein hewani. Dengan memberikan pada protein hewani ini, maka penurunan berat badan bisa dicegah, kualitas otaknya bisa diperbaiki, dan peningkatan berat badan tidak akan menjadi stunting di kemudian hari. Nah, kemudian berbicara tadi terkait dengan stunting, pemenuhan gizi, tadi Anda juga menyebutkan targetnya di tahun 2023 ini adalah di 17%. Sejauh ini Bapak sudah memasuki bulan ke-9 begitu ya, sudah berapa persen dari target? Apakah memang sudah hampir memenuhi target atau seperti apa kondisi dan kendalanya yang dihadapi? Dari beberapa angka yang kita dapatkan di daerah-daerah, bahkan beberapa daerah sudah bisa mencapai angka stunting yang cukup baik di beberapa daerah. Memang tidak semua daerah mencapai angka stunting yang optimal. Terutama di Indonesia bagian timur, angka stuntingnya masih cukup signifikan tinggi, tetapi di beberapa daerah di Jawa itu angka stuntingnya bahkan ada yang sudah mencapai di bawah 10%. Dan ini hal yang mengembirakan bahwa semua elemen masyarakat sekarang sudah terstimulasi dengan isu stunting ini. Banyak sekali organisasi masyarakat, kemudian para cendekiawan, kemudian para akademisi yang melakukan evaluasi dan membantu melakukan edukasi dan peran serta secara langsung terhadap masalah stunting ini. Sebagai contoh misalnya, organisasi tertentu untuk para pengusaha itu sudah menyumbangkan beberapa sumbangan untuk yang kita gunakan untuk membeli protein hewani yang akan diberikan kepada anak-anak stunting. Itu salah satu topik yang kemudian menjadi milik masyarakat. Masalah ini tidak bisa selesai secara eksklusif di Kementerian Kesehatan saja. Tapi kalau secara inklusif kita mengikut sertakan seluruh masyarakat untuk melakukan model pendekatan yang baik,
maka ini akan menjadi masalah dan isu nasional yang bisa kita tangani bersama. Oke, nah tadi berkaitan dengan permasalahan stunting, salah satu kunci utama ini kan justru sebetulnya ada di tingkat-tingkat daerah begitu Pak ya, langsung bersentuhan dengan masyarakatnya begitu. Nah sejauh ini mungkin koordinasi ataupun juga hubungan begitu ya untuk memastikan bahwa di tingkat daerah betul-betul menjalani tugasnya untuk melakukan antisipasi dan juga pencegahan stunting seperti apa Pak? Jadi, secara institusional kita melakukan pendekatan kepada daerah. Kita berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan isu stunting ini sebagai isu nasional untuk semua daerah di Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi bahwa isu kedaerahan yang dikaitkan dengan stunting ini tidak saja diperankan oleh organisasi formal yang ada di daerah, tetapi juga oleh organisasi informal, bahkan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, misalnya para kader. Nah, para kader ini kan sebenarnya adalah ibu-ibu yang berasal dari bukan struktural, tapi dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Mereka melakukan edukasi, mereka melakukan pendekatan, penimbangan secara rutin, yang bahkan mereka kadang-kadang tidak dibayar oleh kegiatan ini untuk mencegah terjadinya stunting lebih lanjut di tingkat daerah ini.